Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di program Masjidku, sebuah program yang menampilkan dan memberikan informasi terkait masjid-masjid di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masjid yang ada di Surakarta pemirsa. Masjid ini masih terkait dengan Keraton Surakarta. Masjid tersebut adalah Masjid Paromosono, Baluarti. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita masuk ke masjidnya ya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait sejarah Masjid Paromosono dan perkembangannya, kita simak keterangan dari Ustadz Nadir selaku Ketua Takmir Masjid Paromosono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Takmir Masjid Paromosono Surnatan, saya Ahmad Nadir, bertempat tinggal di sekitar masjid ini juga. Saya sebagai Ketua Takmir masjid ini. Sejarah berdirinya masjid ini tidak terlepas dari pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta, yakni sekitar tahun 1755. Itu ada namanya perjanjian Giyanti. Jadi Keraton Mataram itu dibagi dua, Jogja dan Solo. Kalau di Jogja itu namanya Kasultanan, kalau di Solo namanya Kasunanan. Di Surakarta kemudian berdiri Keraton Kasunanan Surakarta oleh Pakubono yang ketiga. Jadi itu sekitar tahun 1755. Kemudian setelah pindah ke Solo, di desa Solo ini Keraton membangun keraton juga, kemudian membangun masjid ini. Jadi masjid ini berdirinya hampir berbarengan dengan berdirinya Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta ini. Kemudian pada tahun 1757 itu ada perjanjian Solo III. Jadi ini keraton semakin sempit, ada dibagi dua menjadi Mangkunegoro sebelah utara rel itu, kemudian di sebelah selatannya Kasunanan Surakarta. Jadi ini adalah sejarah berdirinya dari keraton dulu. Kemudian masjid ini berdiri juga hampir berbarengan dengan berdirinya Keraton Surakarta. Jadi ada yang namanya keraton, ada yang namanya masjid ini, dan ada yang namanya alun-alun. Berdiri sejak tahun 1755. Kemudian keraton ini mengalami berbagai macam pembangunan. Jadi setiap
raja, setiap raja yang memerintah, ini adalah bangunan utamanya itu di sebelah ini, kotak ini kecil ini. Kemudian Pakubuwono keempat menambahkan mimbar ini. Ini dari paringan dalam PB4 yang dibuat dari Jepara. Ini ada juga pintu utamanya itu. Nah, itu pintu utama, itu juga dari PB keempat. Kemudian setiap Pakubuwono itu juga membangun pertambahan bangunan untuk perluasan masjid. Salah satunya di sekitar utara, selatan, dan ini yang depan itu adalah dari Pakubuwono ke-9. Kemudian perkembangan masjid selanjutnya adalah karena pada sekitar tahun 1962 itu berdiri yang namanya Jamaah Umat Islam Baluarti. Saat itu di Baluarti belum ada yang namanya masjid untuk jamaah Jumat. Jadi kemudian masyarakat Islam Baluarti yang dinamakan dengan Jamaah Umat Islam Baluarti itu kemudian memohon kepada Pakubuwono yang saat itu memerintah, yakni Pakubuwono ke-12, mohon supaya masjid ini bisa digunakan untuk sholat Jumat, untuk agenda masyarakat umum gitu. Kemudian disetujui bahwasannya masjid ini diserahkan kepada Jamaah Umat Islam Baluarti. Dan kemudian pada tahun 1987 atas tokoh dari masyarakat Baluarti yang bernama Bapak Mulyo Sumarto, itu salah satu yang merupakan tokoh pelaksanaan masjid ini. Jadi masjid ini kemudian tahun 87 resmi dipergunakan untuk sholat Jumat dan untuk kepentingan masyarakat umum di sekitar Baluarti, diserahkan ke sini 1987 tanggalnya 25 September itu dalam kertas yang ada itu. Kemudian sekitar tahun 2000 ada pergantian kepengurusan karena yang sepuh-sepuh sudah meninggal dunia. Itu sejak tahun 2005 itu kemudian saya yang memegang. Saya memegangnya sebagai takmir masjid atas persetujuan dari masyarakat sekitar ini. Saya sebagai satu ketua takmir juga sebagai imam masjid ini, saya 5 waktu saya di sini. Kemudian saya juga membentuk kepengurusan yang salah satu tokoh-tokohnya adalah juga putra dalem Pakubuwono ke-12, yakni Gusti Puger dan juga Gusti Dipokusumo. Itu sebagai penasehat di masjid ini. Saya hanya sebagai ketua takmir saja yang melaksanakan segala macam agenda kegiatan di masjid ini. Peninggalan lama yang masih tersisa adalah ini, mimbar ini. Ini dari peninggalan PB ke-4 dahulu. Kemudian ada beduknya itu. Itu sebetulnya beduk ada kentongannya atau kentongannya sekarang saya kemana nggak tahu. Jadi yang ada sekarang tinggal ini mimbar sama beduk untuk ditabuh. Kalau dulu ditabuh setiap jam 12 siang atau jam 12 malam. Kalau sekarang hanya dipukul setiap jam 12 malam. Ada petugasnya sendiri yang memukul beduk itu setiap jam 12 malam. Ya. Ini dari di Baluarti ini ada banyak kampung, setiap ada kampungnya. Dan kebetulan bahwasanya di Baluarti ini, di depan karaton ini ada nama yang namanya Suronatan. Itu bisa diambil dari karena ini ada masjid. Ini surau itu adalah tempat untuk sholat. Bisa itu surau itu masjidnya, itu musola itu adalah surau. Natan itu noto yang menata, atau dalam bahasa Jawanya juga ada suro itu berani, nata itu noto, menata. Jadi orang yang berani menata, jadi kampung yang berani menata hal-hal untuk kebaikan. Ini nama kampungnya dulu.
Karena banyak di sini, setiap kampung ada nama yang berhubungan dengan karaton. Kayak ini Suronatan, di sana ada Mloyokusuma. Mloyokusuman itu adalah prajurit karaton. Tam-taman juga Tamtomo. Kemudian ada yang namanya Sekolanggen. Sekolanggen itu sekol itu nasi, langgen itu langgi, nasi langgi. Jadi untuk masyarakat yang membuat makanan khas karaton itu namanya Sekolanggen, Segolanggi itu, dan lain-lain. Dan kemudian ini adalah masjidnya, namanya Masjid Paromosono. Kampungnya Suronatan, masjidnya namanya Paromosono. Paromo itu adalah artinya orang-orang yang baik, bertemunya orang-orang yang baik. Sasono itu adalah tempat. Jadi di sini namanya Paromosono adalah tempat berkemunnya orang-orang yang baik. Itu arti segi bahasa. Kalau Masjid Pujosono itu hampir sama, fungsinya hampir sama. Cuma kalau Masjid Pujosono itu dipergunakan untuk keluarga Karaton Surakarta saja saat itu. Kalau Masjid Paromosono ini dahulu asalnya digunakan untuk abdi-abdi dalem yang sebagai pegawai, ya, abdi dalem itu sebagai pegawai Karaton Surakarta. Berkumpulnya abdi-abdi dalem, dan salah satunya kalau dahulu abdi dalem itu meninggal dunia, ini yang di sebelah utara ini adalah tempat untuk menyimpan terbelonya itu. Jadi di sini adalah untuk bertemunya abdi-abdi dalem dalam rangka pelaksanaan ibadah. Dan kemudian tahun 62 tidak hanya abdi dalem, diusulkan untuk masyarakat umum tadi. Karena ada jamaah umat Islam. Kemudian dikuatkan lagi tahun 87 itu tadi oleh Bapak Mulyo Sumarto supaya ini memang benar-benar digunakan untuk masyarakat umum atas usulan dari Jamaah Ahmad Islam Baluarti. Untuk bangunan masjid itu memang yang atas kayak kayu-kayu ini masih asli. Itu juga masih orisinil asli dari pembangunan yang pertama. Jadi ini mungkin sudah sekitar hampir 300 tahun yang bahkan ini, ya, yang atas ini. Tapi kalau yang depan itu tambahan. Tapi yang masih orisinal asli itu adalah yang di bangunan tengah ini. Tengah ini kalau itu dari PB4 ya tadi yang saya katakan itu pintunya itu, pintu yang besar itu dua ini. Kalau ini dari asli dulu pembangunannya memang begini. Jadi pembangunan masjidnya itu dulu Karaton memang membangun itu penuh dengan filosofi yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, termasuk saya. Jadi ini memang asli dari pembangunan awal Karaton Surakarta. Selain masih menyisakan peninggalan lama yang bernilai sejarah tentunya, Masjid Paromosono juga menjadi tempat berkembangnya dakwah Islam, utamanya dalam lingkup Baluarti Surakarta. Tahun 1962 itu sebetulnya sudah ada usulan
sudah dimulai, cuma belum resmi. Dan resmi digunakan sholat Jumat untuk umum itu tahun 87 itu tadi. Ya. Sebelumnya di Masjid Agung. Ya. Untuk kegiatan di masjid ini kami setiap hari Senin dan Kamis itu kami mengadakan buka bersama. Juga Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ini tanggal 14. Kemarin tanggal 13, Jumat tanggal 15 itu kita juga mengadakan buka bersama sebagai sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, sebagai sarana untuk supaya masyarakat mau ke masjid. Kalau kita lihat yang puasa itu paling hanya 3 atau 4 orang, 5 orang saja, tapi yang ikut buka puasa hampir 30 sampai 40 orang, Mas. Nggak apa-apa itu sebagai sarana kita untuk berdakwah kan begitu. Jadi itu sekitar setiap hari Senin dan Kamis, dan Ayyamul Bid kita juga mengadakan buka bersama. Kemudian untuk kajian-kajiannya setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 kita juga ada pengajian ibu-ibu. Jadi yang mengisi itu ada nama-namanya tercantum di sana. Untuk jamaah masjid ini yang pertama kalau subuh itu ya minimal dari Baluarti, dari masyarakat sekitar Suronatan, Sasonomulyo, dan meluber sampai di luar kampung. Ada yang dari Kedung Lumbu, ada yang dari luar Suronatan ya, tapi yang kebanyakan dari Baluarti kalau subuh. Tapi kalau zuhur itu alhamdulillah jamaahnya agak banyak karena dari orang-orang luar pun banyak yang kesini, lebih-lebih dari pegawai pasar Klewer. Mereka agak suka kesini. Jadi kalau zuhur agak banyak di sini. Juga asar juga banyak. Dari warga tidak hanya dari Baluarti, tapi dari luar Baluarti. Apalagi kalau pas liburan itu mereka dari orang-orang yang berwisata itu juga, karena kita ini kan kebetulan tempatnya tempat strategis untuk istilahnya melaksanakan ibadah sholat gitu. Jadi sekalian mereka berkunjung ke keraton, sekalian sholat di sini. Kalau pas liburan atau pas hari Sabtu dan Ahad itu banyak. Kalau maghrib juga masih agak banyak, karena orang-orang luar. Jadi tidak hanya dari Baluarti, tapi juga dari masyarakat luar. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya di sini alhamdulillah jamaahnya banyak. Gitu. Masjid ini terbuka sekitar ya hampir 24 jam. Setelah zuhur nanti kita buka sampai isya. Jadi jam setengah 12 ini masjid ini sudah dibuka dan ditutup kembali nanti sekitar jam 8 sehabis sholat isya. Terkotel ada pengajian. Dan untuk toiletnya itu dan tempat wudhu itu dibuka untuk umum. Jadi siapapun boleh menggunakan fasilitas masjid ini. Juga masjid ini dulu 20 tahun yang lalu masih jubin biasa semen itu, tapi sekarang sudah di keramik. Itu pun ada izin dari keraton, kita bangun masjid ini boleh, tapi harus ada izin keraton, tidak merubah bentuk asalnya. Kita hanya memohon pada masyarakat umum untuk lebih mencintai masjid itu. Datang ke masjid, apapun kesibukan panjenengan, supaya mereka tahu suka ke masjid, bagaimana caranya. Ya ini salah satunya kita juga memberikan fasilitas yang mungkin mereka itu suka ke masjid.
Jadi masjid ini terbuka untuk siapapun. Boleh datang ke masjid, boleh menginap di masjid, tapi aturannya kalau mereka itu mau menginap ya harus izin pada pengurus masjid. Itu aja. Bagi pemirsa yang berkunjung di Keraton Surakarta, tidak ada salahnya ya untuk mampir sholat di masjid ini sembari menikmati nuansa bangunan lamanya. Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.